Alhamdulillah kita pada petang hari ini masih bisa melaksanakan salah satu tugas kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan dilanjutkan yaitu dengan pengajian rutin kita ini, insyaallah. Dan ini juga insyaallah sebagai penutupan, ya, insyaallah penutupan sementara dari pengajian hari Jumat ini. Mudah-mudahan insyaallah ilmu-ilmu yang telah kita peroleh selama ini, baik di majelis-majelis ini atau majelis-majelis yang lainnya, semuanya insyaallah akan menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang akan dapat menjadikan diri kita serta orang-orang kita cinta insyaallah menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sukses di dunia juga sukses di akhirat. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, karena kita menghadapi bulan suci Ramadan, ya, itu saya akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, ya, tentang puasa dan lain-lainnya. Mungkin sudah sering kita mendengarkan, ya, menjelang Ramadan ini hal yang berkaitan dengan Ramadan. Tapi di sini saya akan menjelaskan itu apa yang diajarkan oleh as-salafun as-salihun, yaitu agar kita ini menjelang memasuki bulan suci Ramadan, kita perbanyak dan kita perbaiki niat-niat baik kita ini semua. Jadi kita niat yang terbaik sudah, yang akan dapat kita lakukan pada bulan Ramadan yang akan datang ini. Kalau kita tidak bisa niat yang macam-macam, kita niatkan saja. Ya Allah, saya niat akan masuki bulan Ramadan, akan melaksanakan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang diniatkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang diniatkan oleh para ahli bait baginda Rasulullah SAW, yang diniatkan para sahabat baginda Rasulullah SAW, yang diniatkan para as-salafun as-salihun, sehingga insya Allah kita mendapatkan semua tadi itu. Ini boleh, kita niat itu boleh. Sebab pernah pada zaman Rasulullah SAW ada seorang datang, ya Rasulullah, kalau saya disuruh doa sebagai yang Anda lakukan, yang lakukan mu'ad dan sebagainya, saya nggak bisa ya Rasulullah. Bagaimana ini katanya? Ya, ini saja katanya. Minta dibaca doa ini. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka min abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk diri kita sendiri ini, ya. Kalau untuk kita ada keluarga atau orang banyak, inna. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya benar-benar mohon kepadamu yaitu segala kebaikan yang pernah diminta oleh baginda Rasulullah SAW. Wa asta'idzuka mimma sta'adzaka min abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga mohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari segala sesuatu hal yang baginda Rasulullah SAW mohon perlindungan. Jadi dapat semua kita yang tadi itu. Jadi kita niatkan ketika kita akan masuk ke bulan suci Ramadan, kita perbanyak dan kita perbaiki niat-niat baik kita dari itu, ya. Nah, kemudian diantaranya lagi para ulama pendahulu kita, para as-salafun as-salihun, itu sangat menganjurkan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, ya, seperti saat inilah, itu kita dianjurkan untuk saling silaturahim, saling memohon dan memberi maaf. Terlebih-lebih kita harus minta maaf kepada orang tua kita tadi. Harus itu sudah. Mengapa? Sebab ketika baginda Rasulullah SAW dalam sabda beliau, hadits Bukhari Muslim, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shama Ramadan, barang siapa puasa Ramadan dengan dua syarat ini, imanan wa ihtisaban. Syarat dua, yakin dengan janji Allah dan ikhlas semata karena Allah. Jadi semua amal ibadah kita ini harus ada imanan wa ihtisaban. Bukan hanya di bulan Ramadan, kapanpun ini. Rasul mengatakan barang siapa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ya, dengan dua syarat tadi itu, imanan wa ihtisaban,
maka yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Begitu juga hadis Bukhari Muslim yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama ramadhan, barang siapa qiyamul lail di malam-malam Ramadan dengan iman dan wa ihtisaban, juga yang dijanjikan sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa yang lewat semuanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamul lail bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, tahu atau tidak kita nih, itu sama, janjikan sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini para ulama-ulama ashabul sholihun mengatakan bahwa pengampunan dosa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW ini hanyalah dosa-dosa kita kepada Allah. Tidak termasuk dalam janji baginda Rasulullah SAW ini dosa yang kita lakukan antar sama. Tidak termasuk dalam janji baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita sangat dianjurkan untuk saling silaturahim, saling memohon dan memberi maaf antar sama. Sehingga ketika masuk ke bulan Ramadan, dosa antar sama kita sudah habis. Yang tersisa hanyalah dosa kita kepada Allah. Maka bila kita puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail malam-malam Ramadan dengan iman dan wa ihtisaban, insyaallah dosa kita kepada Allah pun habis. Sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan, "Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummuh." Maka barang siapa puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail malam-malam Ramadan dengan imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi, orang tersebut akan keluar terlepas dari dosa-dosanya kayauma. Dibaca kayaumi boleh, didobakan kayaumi waladatumu boleh, dua-duanya benar insyaallah. Jadi barang siapa puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail malam-malam Ramadan dengan imanan, ihtisaban, kharaja min dunubih, dia akan keluar terlepas dari dosa-dosanya sebagaimana hari tatkala dia dilahirkan oleh ibunya. Apa maksud daripada hadis Rasulullah ini? Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi terlahir dalam keadaan fitrah suci. Bayi itu tidak punya dosa kepada Allah maupun kepada sama. Dalam Islam tidak ada yang namanya dosa waris, tidak ada. Semua bayi lahirnya fitrah. Nah ini, barang siapa puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail, malam-malam Ramadan dengan imanan, dia akan jadi keluar terlepas dari dosa sebagaimana hari tatkala dia dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa baik kepada Allah maupun kepada sesama. Inilah tentu harapan kita semua tadi itu. Kita keluar dari Ramadan, semua dosa-dosa kita baik kepada Allah maupun kepada sama habis. Mungkin sebelum Ramadan kita masih ada beberapa orang belum sempat jumpa di sana. Mungkin teman kita, keluarga kita di luar kota, apalagi dulu belum ada HP ini ya. Itu kesempatan nanti setelah ketika akhir Ramadan, biasa kadang-kadang mereka itu datang pulang mudik, toron di situ kemudian nanti kesempatan lagi bagi kita ini mengadakan acara halal bihalal itu silaturahim. Tujuannya sama. Bila dosa kita kepada Allah sudah habis, maka yang tersisa adalah dosa antar sama. Lalu sebab itu selesaikan nanti. Sehingga keluar dari Ramadan insyaallah tadi itu kita buka lembaran baru, kita bersih tanpa dosa sedikit pun baik kepada Allah maupun kepada sama. Dan terlebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Sebab orang tuanya akan menentukan diterima atau tidaknya amal-amal ibadah kita tadi. Meskipun tadi itu kita puasanya tadi itu imanan wa ihtisaban, qiyamul lail iman wa ihtisaban, tapi orang tua kita murka kepada kita, nggak diterima amal kita tadi. Tidak diterima itu. Banyak hadis diantaranya Rasulullah SAW ini mengatakan bahwa tadi itu akbarul kabair salat,
dosa besar terbesar ada 3 kata Rasulullah SAW. Pertama, al-isyrak billah, mensekutukan Allah dengan siapapun dan apapun. Jadi kalau kita ada orang musyrik itu, bisa kafir kalau di Islam. Amal ibadah nggak ada diterima, semuanya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Sia-sia, nggak ada gunanya. Dan yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar terbesar yang nomor 2. Kemudian wal firar yaumaz za'f, melarikan diri ketakutan ketika perang. Kaum muslimin melawan orang-orang kafir, ada yang ketakutan, melarikan diri. Ketakutan ini dosa besar ketiga. Tetapi bila kita lihat tadi itu, isyrak kepada Allah, syirik kepada Allah, ataupun melakukan tadi itu, melakukan dia. Ini kita taubat sekali saja habis ini. Sebab ini kepada Allah. Orang musyrik mau ya. Itu kalau masuk Islam lagi, taubat selesai sudah. Begitu juga orang yang melakukan tadi itu, melakukan melarikan diri ya. Itu taubat kepada Allah, insya Allah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang uququl walidain tidak bisa ini. Harus minta maaf kepada yang bersangkutan, kepada orang tua kita itu. Sebagaimana Rasul mengatakan, kullu dzunub yakhirullahu ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain. Semua dosa apapun yang kita kerjakan nanti kalau dia akan dihukum ya nanti di akhirat sana, illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada orang tua, kedua orang tua. Fa inna Allah Ta'ala yu'ajjilu sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Bila ada orang durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, maka fa inna Allah Ta'ala yu'ajjilu sahibihi fil hayat. Allah akan menyegerakan hukuman di dunia ini qabla al-mamat, sebelum mati sudah siksa dulu Allah orang yang durhaka kepada orang tua tadi. Sebelum mati, apalagi di akhirat nanti sudah. Bagaimana hukumannya? Yaitu mungkin macam-macam dari itu. Mungkin anak-anaknya akan durhaka dari itu. Sebab ketika Rasul mengatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, barra ya birru, barra ya barru. Jadi baca barru aba'akum tabarrukum abna'ukum, benar sih, apa sini. Jadi baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya kedua putra putri, ya anak-anak kalian semua, putra putri kalian semuanya akan bakti kepada kalian. Ini janji daripada baginda Rasulullah SAW. Baktilah kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya putra putri kalian akan bakti kepada kalian. Nah ini meskipun redaksinya demikian, tapi di dalamnya tersembunyi, tersirat suatu ancaman di sana. Artinya bila kalian durhaka kepada orang tua kalian, jangan sekali-kali mengharapkan anak-anak kalian akan bakti kepada kalian. Tidak mungkin jadi. Ya, ancaman tadi itu. Bahkan nanti anak-anak kita kedurhakaan lebih daripada kita durhaka kepada orang tua kita. Mungkin kita pernah mendengar disebutkan ya, dalam kitab-kitab disebutkan pernah ada seorang anak muda itu memukul orang tuanya dari depan pintu kamarnya sampai pintu depan sini. Ya. Ketika anak ini tidak memukul tadi sudah tua, dia dipukul oleh anaknya juga dari depan pintu kamarnya, bukan sampai sini, sampai pintu pagar saja. Ingat sih tadi, saya dulu memukul ayahnya cuma sampai cuma. Ya itu dulu kan modalnya ini batinya gitu. Jadi dilebihkan sana. Jadi hukuman ini kalau untuk ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Jadi diantaranya anak-anak. Sehingga apabila anak-anak kita itu durhaka kepada kita atau suka menyakiti hati kita, jangan terburu-buru kita menyalahkan anak kita tadi. Kita harus muhasabah, introspeksi dalam diri kita masing-masing. Boleh jadi dulu kita pun demikian kepada orang tua kita. Nah kalau demikian ya, jangan mengharapkan anak-anak kita tadi itu. Bagaimana caranya bila kita sudah terlanjur? Kalau orang tua masih hidup ya, kita datang sana. Sebesar apapun salah kita kepada orang tua, sekali, 2 kali, 10 kali, insya Allah dimaafkan tadi itu. Bila mereka telah meninggal dunia, bagaimana? Apakah masih bisa? Bisa. Rasulullah ketika didatangi oleh seorang pemuda
mengatakan, ya Rasulullah, hal baqiya li min birri abawayya syai'an adirruhuma ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, apakah saya masih bisa berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Mungkin sahabat muda ini dulunya suka menyakiti orang tuanya, buat orang tua nangis, sedih. Setelah meninggal, menyesal tadi. Datang Rasulullah, ya Rasulullah, apakah masih terbuka kesempatan bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal? Rasul menjawab, na'am, kata Rasul. Iya, kata Rasul. Dalam satu hadis sebutkan ada 5 itu. Itu pertama, as-salatu alaihima. As-salat ya doa. Rajin-rajinlah mendoakan mereka berdua. Ya, setiap saat kita doa, masukkan doa kepada orang tua kita. Di samping doa kita lebih mustajab, orang tua akan senang nanti. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Rajin-rajin mohon ampunan kepada Allah bagi mereka berdua tadi, yang telah meninggal dunia tadi itu. Kemudian yang ketiga, wa infadu ahdihima, melaksanakan janji atau keinginan orang tua yang belum terlaksana. Kadang-kadang orang tua kita janji dengan tetangga, dengan keluarga, dengan masjid, dengan pondok atau batu, belum sampai dikalakukan, meninggal dunia. Apabila kita ingin tadi itu dicatat sebagai anak yang bakti kepada kedua orang tua, maka laksanakanlah janji atau keinginan orang tua yang belum terlaksana tadi itu ya. Kemudian yang keempat, wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima. Jangan sampai kita putus hubungan dengan keluarga kedua orang tua kita. Ibu kita meninggal, jangan sekali-kali putus hubungan dengan keluarga ibu. Ayah kita meninggal pun demikian tadi itu. Ini akan membuat mereka di alam barzakh senang nanti, dan mungkin nanti akan memaafkan diri kita tadi itu. Dan yang terakhir, yang kelima dalam hadis ini, wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat mereka kedua tadi itu. Yang disebutkan di sini 5, yaitu rajin-rajin doakan mereka, rajin-rajin mohonkan ampunan kepada mereka, melaksanakan janji atau keinginan orang tua yang belum terlaksana, dan jangan memutuskan hubungan keluarga dengan keluarga orang tua kita, dan memuliakan sahabat mereka berdua tadi itu. Dan nanti dalam hadis lain adalah tambahan, wattasadduqu anhuma, rajin-rajinlah bersedekah. Ini untuk mereka berdua. Persedekah ini tidak harus banyak ya. Pagi kita sedekah, ya Allah, saya niat sedekah ini 5.000, 10.000, pahalanya saya niatkan untuk orang tua saya telah meninggal. Di samping kita tetap dapat pahala, orang tua kita dapat pahala juga, dan senang nanti. Jadi akan lebih ibadah kita lebih mustajab. Jadi usahakan kita ini minta maaf pada kedua orang tua kita. Sebab percuma amal-amal ibadah kita, sholat atau puasa ini. Mungkin kita pernah mendengar cerita Alqamah, sahabat Alqamah, meskipun ada yang mengatakan hadis yang dhaif, tetapi di sini di kitab Ibnu Hajar sebutkan, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan secara sempurna tadi. Juga dalam kitab-kitab lainnya banyak sebutkan tentang cerita sahabat Alqamah ini. Yang intinya itu sahabat Alqamah ini, sahabat muda ini, ketika sudah dalam keadaan sakratul maut akan meninggal, itu isinya mengutus seorang kepada Rasulullah, memberitahu bahwa Rasulullah duduk bersama para sahabat, datang utusan, ya Rasulullah, saya ini utusan isinya Alqamah, ya, yang mana dia ini memberitahukan kepada Rasulullah bahwa Alqamah sekarang ini dalam keadaan sakratul maut. Rasulullah mengutus 4 orang sana, dalam satu riwayat disebut 4 orang, di antaranya sahabat Sayyidina Ali, Bilal dan sebagainya. Itu sampai di rumah Alqamah, rumah mereka kecil-kecil sana. Itu Alqamah betul-betul dalam keadaan sakratul maut. Tapi masih bisa. Kalau diajak bicara masih nyambung tadi itu. Tapi setiap kali disuruh mengucapkan kalimat tauhid, disuruh mengucap kalimat la ilaha illallah, terkunci mulutnya, tidak bisa. Berulang kali tadi itu. Sehingga kamu katakan, coba bahaya, beritahu Rasulullah. Bilal kembali kepada Rasulullah, ceritakan. Rasulullah tahu tadi itu. Nah, tanya, apakah orang tua Alqamah masih hidup? Mereka mengatakan, ayahnya sudah meninggal, Rasulullah. Ibunya tetap sangat tua sekali. Kan? Coba Bilal, kamu pergi ke rumah ibu Alqamah, sampaikan salam Rasulullah, katakan, bila dia mampu, itu sudah datang kemari. Tapi dia bila tidak mampu, Rasulullah akan datang ke rumah ibu Alqamah tersebut.
Ibu Alqamah mengatakan, saya yang harus datang katanya, meskipun dia sudah tua, pakai menggunakan tongkat jalan tertatih-tatih sampai kepada Rasulullah. Setelah duduk menghadap Rasulullah, Rasul mengatakan, wahai Ibu Alqamah, saya akan bertanya kepada Anda sesuatu, jawab dengan benar. Katanya. Jawab dengan benar. So kalau Anda jawabnya tidak benar, nanti Allah akan menunjukkan wahyu kepada saya. Apa ya Rasulullah? Bagaimana tentang putra Anda Alqamah? Masya Allah ya Rasulullah, dia ahli ibadat kan. Sholatnya, puasa, macam-macam sudah. Saya tidak tanya itu. Bagaimana hubungan kamu dengan putra Alqamah? Nah, itu tadi berat, akan menjawab berat. Tapi tadi Rasulullah mengatakan harus jawab dengan benar tadi. Dengan terpaksa mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya saya murka kepada putra Alqamah. Saya benci gitu. Mengapa kata Rasulullah? Ini supaya para sahabat tahu semuanya. Dan ini juga untuk kita supaya kita tahu dari ini. Ya sebab dia lebih mementingkan istrinya, lebih mengutamakan istrinya, lebih mendengarkan ucapan-ucapan istrinya daripada saya. Nah, itu terjadi mungkin berulang kali ya. Saya membuat Ibu Alqamah murka benar-benar tadi. Rasul membujuk, maafkan dia sekarang dalam keadaan sakratul maut katanya. Tapi masih berat, Ibu tadi masih berat tadi. Kemudian Rasul pura-puranya menyuruh Bilal, ya Bilal, tolong kumpulkan kayu bakar yang banyak di sini depan sini, agar saya bisa membakar Alqamah ini di depan mata ibunya tadi. Sang ibu terkejut tadi. Ya Rasulullah, apakah Anda benar-benar akan membakar Alqamah di hadapan mataku? Saya nggak sanggup menyaksikan ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, ketahuilah Ibu Alqamah bahwa api dunia nggak ada artinya dibandingkan dengan api akhirat. Dunia selesai mati sudah. Di akhirat tidak ada sana. Sangat dahsyat dan tidak ada mati sana sudah. Maka bila Anda ini tidak mau, maka maafkan dia. Kemudian Rasul bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la tanfa'u shalah wala shadaqah ma dumti 'alaihi sakhitah. Percuma wahai Ibu Alqamah, selama kamu masih marah, murka, benci kepada putramu, tidak ada gunanya. Sholatnya, puasanya, ibadatnya tidak ada gunanya semua. Selama kamu masih murka dan benci kepada putramu. Jadi kemudian Ibu Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, saya bersaksi kepada Allah, kepada Anda ya Rasulullah, dan kepada yang hadir semua ini, bahwa saya telah memaafkan putra Alqamah. Nah kemudian Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, coba kamu kembali lagi tengok Alqamah ini. Apakah ucapan ibu ini tadi itu keluar dari lubuk hati atau sekedar di lisan saja? Karena malu kepada Rasulullah. Begitu bila sampai di depan pintu belum masuk ini. Karena rumah mereka kecil-kecil, sudah mendengar Alqamah mengucapkan kalimat tauhid. Bilal masuk dan mengatakan, mengapa tadi Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, terkunci mulutnya sebab ibunya murka kepadanya. Tapi setelah dimaafkan, maka baru bisa mengucap kalimat tauhid tadi. Jadi artinya apa? Bila orang tua kita murka kepada kita, terlebih-lebih ibu kita ya, maka sudah percuma amal ibadah kita tidak akan diterima tadi. Jadi maka kemudian setelah itu meninggal Alqamah hari itu, kemudian ketika selesai dikubur itu Rasulullah hadir di sana, berdiri di tepi tiang lahat mengatakan, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummih fa alaihi la'natullah wa la yuqbalu min sarfun wala adl. Wahai segenap para muhajirin dan ansar. Muhajirin orang yang hijrah, penduduk asli kota Mekah, hijrah ke Madinah. Sedangkan ansar penduduk asli kota Madinah. Wahai segenap para muhajirin dan ansar, man faddala zawjatahu ala ummih, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya, lebih mengikuti istrinya, lebih mendengarkan ucapan-ucapan melebihi daripada ibunya, fa alaihi la'natullah, maka dia akan kena laknat, kutukan daripada Allah. Wala yuqbalu minhu sarfun wala adl, amal ibadahnya yang wajib atau penuh sunnah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan bagi kita ini sebelum memasuki bulan suci Ramadan, di samping kita silaturahim antar sesama, saling memohon dan minta maaf, juga terutama kepada orang tua kita ini. Kalau masih ada, datang sana. Kalau jauh cukup dengan tadi dengan telepon, mungkin sekarang alhamdulillah mudah kita ini. Bila sudah meninggal dunia bagaimana? Ya kita ziarah ke kubur atau kita kirim doa. Kalau dekat kita ziarah, jauh dengan kirim doa saja.
Soal tadi itu meskipun sudah meninggal bisa kita maaf kepada mereka, itu bisa. Dengan tadi itu 5 atau 6 yang janjikan Rasulullah tadi, rajin-rajin mendoakan mereka, melakukan istighfar, ampunan kepada mereka, melaksanakan janji atau keinginan orang tua yang belum terlaksana tadi itu, atau juga nanti jangan sampai kita putus hubungan keluarga dan memuliakan sahabat mereka. Dan yang tadi itu ada satu lagi, yaitu rajin-rajin bersedekah. Semua amal ibadah kita apapun, baik yang wajib atau yang sunnah, sholat, puasa dan sebagainya, orang tua kita pasti akan dapat pahalanya. Pasti, kita niatkan atau tidak, kita niatkan pasti dapat. Sebab Rasul mengatakan, waladuka min kasbik, anak-anakmu termasuk usahamu, amalmu. Jadi semua amal kebajikan yang dilakukan oleh anak-anak kita sebagai orang tua dapat pahalanya. Pasti sudah itu. Tapi dari sisi adab, etika, tata krama, kita doakan dari itu. Meskipun andai kata tidak kita doakan, ya, tetap dapat. Oleh sebab itu, mereka akan senang bila kita ini kita dijadikan sebagai orang-orang yang salehah dari itu. Semua amal ibadat yang kita lakukan, orang tua dapat kiriman terus dari itu. Sebagaimana hadits tadi, awaladin salihun yaqulah tadi. Jadi di sini kesempatan bagi kita agar amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan yang wajib atau sunnah itu bisa diterima sama Allah. Itu maka kita tadi itu, di samping kita iman dan waktu saban, juga tadi itu harus minta maaf kepada sama, terlebih-lebih kepada kedua orang tua kita tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan ini atau lainnya, apa boleh? Bagaimana? Cukup. Jadi mudah-mudahan semua yang kita pelajari ini, baik majelis ini atau majelis manapun, semuanya menjadi ilmu-ilmu yang manfaat. Dan sebagaimana doa baginda Rasulullah ketika beliau memasuki bulan Rajab, itu minta keberkahan di bulan Rajab, berkah dalam semuanya, dalam diri kita, keluarga kita, umur kita, semuanya, rezeki kita, dan minta keberkahan di bulan Sya'ban ini. Tujuannya apa? Agar umur kita dipanjangkan oleh Allah, bisa jumpa dengan Ramadan ini tadi itu. Dan juga kita mohon tadi itu, bukan sampai Ramadan saja, kita minta Ramadan akan datang dan seterusnya. Dengan harapan kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan nanti insya Allah kita semua akan memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu mendapatkan rahmah, mendapatkan maghfirah, mendapatkan idqun minan nar, mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan kesehatan jasmani maupun rohani dan lain-lain kemuliaan janjikan baginda Rasulullah. Dan sebagaimana hadis tadi yang saya bacakan, kharaja min dunubi kayauma waladatumu, kita akan terlepas dari dosa-dosa sebagaimana hari tatkala kita dilahirkan oleh ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la ghaiban illa radattah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wa lana fiha salahan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي السودان وفي أفغانستان وفي فلبين وفي تايلاند وفي الهند وفي ميانمار وفي أويغور وفي سائر بلدان العرب وبلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. Ya Allah, pilihkanlah untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, ya Allah, pemimpin-pemimpin yang terbaik. Jangan kau pilihkan ya Allah untuk kami ini pemimpin yang tidak baik. Wala tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Janganlah engkau menghukum kami ya Allah karena begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, sehingga kau menjadikan bagi kami pemimpin-pemimpin yang zalim
yang akan menindas dan menyiksa kepada kami. Allahumma kama sa'alnaka an tubarik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sebagaimana kami telah mohon kepadamu ya Allah keberkahan di bulan Rajab yang lalu, kami juga mohon keberkahan di bulan Sya'ban ini ya Allah, dan sampaikanlah umur kami, panjangkanlah umur kami ya Allah ke bulan Ramadan, dan agar kami bisa melaksanakan tugas-tugas kami di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan nanti insya Allah kita semua akan memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala mana wa abauna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijalna salihun fi mithli hadil jalsal mubarakah anna Allah idkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa likulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة فارج الهم كاشف الغم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.